Terima kasih. Siang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Untuk Bu Diana, Bu Fania, tim Data Store, dan lainnya. Hari ini saya akan membawakan sebuah webinar tentang Axerve yang lebih banyak membicarakan tentang bagaimana kita bisa memenangkan Axerve di pertarungan market ya. Jadi kita nggak banyak ngomongin soal teknologinya, tapi lebih banyak ngomongin soal bagaimana caranya kita menang berkompetisi dengan Axerve, ya, berkompetisi dengan produk-produk lainnya. Nah, mungkin dari teman-teman semua juga udah tahu Axerve itu apa, dan beberapa mungkin ada juga yang belum tahu. Basically, Axerve itu bukan hanya sekedar backup software, tapi kita sekarang sudah lebih ke data proteksi. Ya, jadi data proteksi ini sudah mencakup keseluruhan. Kenapa? Karena Axerve itu sendiri sekarang sudah di-secured oleh Sophos, ya. Jadi sudah ada backup security-nya, sehingga apa namanya, lebih aman dari serangan-serangan malware atau serangan-serangan cyber, ya, dari ransomware atau malware, ya, dan teman-teman lainnya, ya. Nah, sedikit kita overview tentang Axerve. Okay. Nah, di Axerve sendiri, ini kalau kita lihat adalah backup software yang paling berpengalaman di dunia. Kenapa? Karena kita sudah dari tahun 1983 ya. Jadi boleh dibilang Axerve itu justru yang paling awal banget apa namanya, memberikan solusi backup ya kepada dunia ya, dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Ya. Dan dari survei yang telah kita lakukan di seluruh klien dan customer kita, bahwa solusi Axerve ini bisa apa namanya, meningkatkan benefit ya bagi perusahaan yang menggunakan Axerve itu kurang lebih sekitar 50%. Apa saja 50% itu bisa kita lihat dari sisi beneficial di cost-nya, kemudian halo? Masih dengar suara saya? Dengar. Dengar ya? Oke. Jadi secara 50% dari apa aja? Dari beneficial di cost-nya, kemudian juga 50% dari resource-nya. Jadi kita mengurangi atau mereduksi penggunaan resource baik dari waktu, tenaga, maupun orangnya, ya, untuk yang memaintain data proteksi atau backup ini hingga 50%. Sehingga perusahaan yang menggunakan Axerve itu sendiri dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari software Axerve yang mereka gunakan, ya, baik dari sisi uang, ya, dari cost, ya, waktu, maupun orang-orang atau kompleksitas penggunaannya. Jadi Axerve kita boleh bilang adalah salah satu-satunya backup software yang paling berpengalaman dan mampu mereduksi apa namanya, penggunaan resource-nya hingga 50%, ya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau bagi end user yang menggunakan si produk Axerve itu sendiri. Nah, secara ekosistem customer dan partner, saat ini di dunia kita punya customer kurang lebih di sekitar 150 negara, ya, berbeda di dunia yang sudah menggunakan Axerve, ya. Memang dulu Axerve adalah CA, kemudian apa namanya, bergenerasi menjadi Axerve, ya. Dan ini customer-customer yang menggunakan Axerve, CA Axerve dari lama, mereka akhirnya
convert ke Axurf dan mereka tetap menggunakannya dari dulu hingga sekarang. Bahkan kita juga di Indonesia juga masih banyak sekali yang sudah menggunakan produk atau solusi Axurf dari belasan tahun yang lalu. Nah, kemudian di dunia pun juga kita punya partner-partner ya, seperti contohnya dari Tim Karsa, Datastore ya, kemudian masih banyak lagi. Itu ada 7.500 partner tersebar di seluruh dunia, baik dari distribusi, dari partner, dari reseller, kemudian dari provider services-nya maupun dari OEM-nya juga. Dan kita bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan terkemuka dunia dalam teknologi ya, seperti HP, HPE, Microsoft, AWS, NetApp, Fujitsu dan lain-lainnya dalam mengembangkan solusi Axurf-nya dan mengintegrasikan dengan solusi-solusi dari brand-brand ternama di seluruh dunia. Ya. Jadi sehingga bagi para pengguna atau para end user ya itu sendiri nggak perlu khawatir bahwa teknologi yang mereka gunakan ini apakah bisa terintegrasi dengan mudah dengan Axurf atau tidak. Karena kita bekerja sama dengan brand-brand yang memang terkemuka di dunia atau leader ya di dunia, sehingga sangat mudah untuk diintegrasikan dengan solusi atau infrastruktur yang mereka gunakan saat ini. Nah, seperti pada chart ini ya, pada grafik ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa Axurf di establish ya tahun 1983, kemudian kita launching produk solusi backup itu tahun 1988. Jadi ini sudah ibaratnya sudah pengalaman banget lah di dunia backup solution. Dan kita punya portfolio yang sangat kuat di perusahaan-perusahaan di mid market ya, dan kita dapat memberikan penawaran yang sangat kompetitif ya dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Nah, mungkin saya di sini bukan bermaksud untuk menjelekkan brand yang lain. Kita hanya head to head aja. Kita lihat bahwa memang ketika kita masuk ke sebuah project atau kita create sebuah project, kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan bertemu dengan beberapa brand ya, dan beberapa brand backup atau data proteksi lainnya. Dan kita bisa lihat di bawah itu ada Veeam, ada Veritas atau Symantec, kita lebih kenal ya sebelumnya. Kemudian ada Actifio, Acronis, Rubrik, Commvault, Cohesity, dan ada StorageCraft. Nah, sebelum saya lanjut ke brand-brand lainnya ini, sebagai informasi tambahan, saya informasikan bahwa saat ini Axurf dan StorageCraft sudah melebur menjadi satu. Ya, ini menunjukkan bahwa brand Axurf itu sendiri akan menjadi lebih kuat lagi dengan teknologi yang sekarang mereka sudah punya, ditambah dengan teknologi yang StorageCraft punya, sehingga saling melengkapi, saling membantu ya, menutupi celah-celah yang belum tercover dari sebuah solusi, sehingga Axurf dan StorageCraft menjadi satu solusi yang utuh ya bagi penggunanya. Nah, kita lanjut ke beberapa poin-poin dari produk-produk atau brand-brand yang lain yang menjadi kekurangan atau ketiadaan dari fitur yang dimiliki oleh mereka dibandingkan dengan Axurf. Nah, kita lihat dari Veeam ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama Veeam, Veeam itu tidak punya atau tidak menawarkan cloud services yang kepada customer-nya ya. Kalaupun mereka menawarkan cloud services, itu bukan dari Veeam. Mereka menggunakan third party ya. Jadi mereka nggak punya native cloud solution ya atau services ya. Jadi mereka bekerja sama dengan MSP untuk memberikan dukungan atau memberikan solusi cloud backup kepada customer-nya. Dan mereka hanya bisa mensupport non
x86 sistem ya. Jadi ini lebih ke teknis ya. Jadi mereka hanya supportnya untuk non x86 sistem. Ya, itu untuk yang Vim. Kemudian yang Veritas mirip seperti Vim, mereka tidak menawarkan atau tidak memiliki solusi cloud. Ya. Jadi mereka juga bekerjasama dengan beberapa MSP untuk menawarkan cloud solution atau cloud services-nya ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa backup exec cloud itu juga sudah discontinue di tahun 2013 ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang menggunakan backup exec, biasanya itu lebih ke on premises, tapi yang udah cloud itu sudah tidak ada lagi dari sejak tahun 2013. Nah, kemudian untuk Activio, Rubrik dan Cohesity ya, ini apa ya namanya, kita sebutnya ini adalah mereka tidak bisa mendukung solusi backup yang tradisional. Artinya apa? Bahwa mereka hanya bisa mendukung solusi backup yang modern saja. Sedangkan yang Axerve miliki adalah kita mampu mendukung planning untuk backup yang secara tradisional maupun yang secara modern. Ya, jadi platformnya itu kita jauh lebih luas untuk kita bisa coverage ya dibandingkan dengan Activio, Rubrik atau Cohesity. Jadi mereka tidak punya pengalaman dalam melindungi apa namanya platform-platform yang lebih tua ya. Jadi kalau misalkan let's say Bapak atau Ibu punya customer yang memang punya platform yang sudah jadul ya, OS-nya jadul atau mesinnya jadul, ini tidak cocok untuk menggunakan Activio, Rubrik, atau Cohesity. Kenapa? Karena mereka hanya bisa mendukung solusi backup yang mesin-mesin untuk yang modern saja. Nah, jadi itu salah satu perbedaannya dengan Axerve. Nah, kemudian Acronis ini tidak menawarkan solusi archiving ya. Dibandingkan dengan Axerve, kita punya archiving. Nah, Acronis tidak ada archiving dan tidak bisa memproteksi sistem non x86 atau Unix ya. Ini mereka tidak support. Oke. Kemudian untuk Storecraft juga tidak mendukung archiving, dalam artian ini kita tidak bisa archiving, tidak bisa ngelempar ke tape, tidak bisa ke apa namanya cloud archival ya, itu mereka tidak bisa. Dan juga sama mereka tidak mendukung, tidak bisa memproteksi mesin non x86 atau Unix ya. Dan walaupun mereka punya cloud capabilities ya di Storecraft, tapi ini sangat terbatas. Makanya kenapa Storecraft bergabung dengan Axerve ya, jadi satu, dilebur jadi satu, itu dikarenakan ada beberapa limitasi di Storecraft yang bisa dipenuhi oleh Axerve dan begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, kita masuk ke sesi di mana kita berbicara tentang bagaimana cara memenangkan sebuah project atau memenangkan sebuah kompetisi ya dengan teknologi dan cloud. Nah, di Axerve itu sendiri ada beberapa solusi sebenarnya. Ada appliance ya, jadi bentuknya itu adalah hardware, ada kemudian juga ada software ya, itu lebih kita bisa bangun sendiri, kemudian juga ada cloud ya, jadi ada beberapa pilihan-pilihan. Nah, di sini saya mau tunjukkan bahwa Axerve memiliki portfolio yang sangat lengkap ya, jadi dari berbagai fitur yang dimiliki oleh Axerve, kita bisa ada 4 poin ya yang memang menjadi highlight-nya. Yang pertama adalah Axerve untuk disaster recovery dan backup, kemudian juga Axerve untuk replication dan high availability, kemudian untuk archiving dan unified management. Nah, jadi ini adalah 4 poin yang boleh kita bilang adalah yang sangat kuat untuk kita sampaikan kepada customer ya, kepada end user bahwa Axerve itu memiliki 4 portfolio yang sangat lengkap dibandingkan dengan backup software lainnya. Nah, dari keempat ini sendiri kita memiliki beberapa turunan ya.
disaster recovery dan backup itu, bahwa kita bisa mendukung data center mulai dari yang kecil sampai yang besar, ya. Jadi sizable data center. Jadi mulai dari kecil sampai yang besar. Atau misalkan mereka awalnya punya data centernya kecil, kemudian berkembang menjadi besar, ini bisa didukung dan sangat mudah untuk di-expand, ya, untuk kebutuhan backup atau disaster recovery-nya. Dan ini semua memiliki teknologi yaitu deduplication, ya, deduplication. Dan ini tercentralized dalam artian apabila si customer misalkan saat ini mereka cuma punya satu site di Jakarta aja, ya. Kemudian setelah 2-3 tahun mereka punya 15 cabang. Ini semua bisa di-manage di satu tempat dan kemudian bisa dideduplikasi, ya, untuk data-datanya itu bisa dideduplikasi di sentral atau di pusatnya, ya. Jadi semua storage-nya itu, semua datanya yang ada di dalam environment-nya sebuah perusahaan itu bisa dideduplikasi secara tersentralisasi. Ya. Jadi sehingga sangat memudahkan sekali bagi si end user untuk memanage, kemudian juga bisa menghemat penggunaan storage-nya juga, ya. Dan ini sangat menguntungkan sekali bagi si end user. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada customer-nya. Kemudian juga mendukung lokasi-lokasi yang remote, ya. Kemudian juga karena kita sekarang kebanyakan udah mulai balik lagi nih WFH nih, ya. Ini sangat memudahkan nih bagi si end user, mereka bisa nge-backup dari mana aja, kemudian bisa di-manage dari mana aja, mau di-backup ke cloud, mau di-backup ke storage, mau di-backup ke co-location atau apapun itu, ini bisa dilakukan. Dan untuk sistem itu kita support di Windows dan Linux, ya, on-premises. Dan untuk hypervisor itu juga kita sudah lengkap. Kita ada VMware, ada Hyper-V, ada Nutanix, ya, dan juga ada hypervisor yang lainnya. Jadi kalau misalkan kayak customer Bapak Ibu itu ada yang pakai Sang4 misalkan, atau hyperconverge yang lain, itu selama basic ke Linux KVM itu bisa di backup menggunakan Axurve, ya. Kemudian untuk cloud, Amazon atau Azure itu dia langsung secara instantly dia langsung terintegrasi dengan si Axurve. Kalau misalkan customer memiliki account di Amazon atau di Azure, itu bisa secara automatically atau secara mudah, ya, kita bisa integrasikan untuk sebagai point of backup to cloud-nya. Nah, juga sudah mendukung Office 365, ya, email, SharePoint, cloud to cloud backup, dan bisa di recovery by mailbox, by user, yaitu bisa di recovery dengan mudah. Untuk Solaris juga bisa, IBM AIX, ya, HP Unix, kemudian FreeBSD, IBM System, dan Macintosh, ya, Apple Mac OS juga didukung. Ya, itu adalah di sisi disaster recovery dan backup. Kemudian di replikasi dan high availability adalah Axurve itu sendiri sudah mendukung multiple tier. Artinya apa? Kita sudah mendukung tier-tier RTO dan RPO-nya itu, ya, kita mau bikin sampai sejauh apa, mau seberapa banyak, itu bisa didukung, ya. Jadi kita sudah memiliki fitur itu, sehingga kita bisa meminimalisir kemungkinan atau risiko kehilangan data pada saat terjadinya sebuah crash, sebuah server crash. Ya, ini sudah didukung atau sudah dimiliki. Kemudian juga sudah ada automatic failover, dalam artian misalkan sebuah perusahaan itu customer sudah punya 2 site, kemudian mereka mau bikin automatic failover. Jadi di saat salah satu site-nya itu crash, site 2-nya akan mengambil alih, ya. Sehingga orang-orang atau perusahaan tetap bisa bekerja atau tetap bisa beroperasi. Ini sudah ada di Axurve, ya, which is itu kalau di brand yang lain tidak semuanya ada, hanya beberapa brand saja yang memiliki kemampuan untuk HA, ya. Di kita di Axurve sudah ada HA-nya. Kemudian untuk archiving, email juga kita sudah support.
Dan ini semua di-manage di satu interface ya. Jadi di-manage di satu interface yang terpadu. Jadi dia satu saja. Karena ada beberapa software atau beberapa solusi yang lainnya, baik itu berupa appliance, hardware ya, ataupun software, ataupun cloud, itu memiliki interface yang berbeda-beda. Jadi contoh seperti ini. Di saat backup mereka akan buka satu software ya, satu aplikasi. Di saat mereka mau recovery itu mereka buka yang aplikasi yang berbeda. Kemudian ada juga yang untuk memanage storage-nya atau memanage koneksinya itu terpisah lagi. Jadi nggak apa ya namanya, nggak terpadu dalam satu aplikasi. Nah, di Axurve ini semua baik dari backupnya, recovery, disaster recovery-nya ya, kemudian automatic failover-nya, archival-nya, cloud-nya, apa segala macam itu sudah dalam satu kesatuan manajemen konsol, ya, sehingga sangat memudahkan sekali bagi para apa namanya IT administratornya untuk menghandling backup mereka. Oke. Nah, di Axurve sendiri ya, ini kita bisa lihat ya. Ini ada snapshot-nya. Jadi ada UDP software, kemudian ada UDP appliance. UDP ini singkatan dari Unified Data Protection ya. UDP software, kemudian UDP appliance, UDP cloud hybrid, UDP cloud direct, UDP archiving, RHA, Axurve backup. Ini adalah produknya. Ya. Ini adalah nama-nama produknya. Kemudian pilihan deployment-nya seperti apa? Pilihan deployment-nya itu bermacam-macam. Jadi kalau di UDP software, untuk pilihan deployment-nya bebas. Mau di-deploy di mana? Di Axurve Cloud ya. Jadi kita punya Axurve itu punya cloud services sendiri. Atau mau di Amazon atau AWS ya, atau di Azure. Mau di-deploy di Amazon atau di AWS atau di Azure, itu bisa. Atau mau kita bangun di on-premises, artinya di tempat si end user-nya atau customer-nya, itu bisa. Ya. Kemudian untuk yang UDP appliance, ini adalah hardware. Ya. Ini mau dibangun di mana? Di on-premises, ya, mau di tempat customer-nya, atau mau di private cloud. Jadi ini bisa diatur. Kalau untuk UDP Cloud Hybrid, UDP Cloud Direct, ini harus dibangunnya di Axurve Cloud Services. Ya, jadi harus apa namanya, dibangunnya di environment-nya Axurve. Kemudian untuk UDP archiving ini bisa juga sama, bisa dibangun di Axurve Cloud, bisa dibangun di Amazon AWS, MS Azure ataupun di on-premises. Kemudian RHA juga sama dan Axurve backup juga sama. Ya. Cuman kalau yang Axurve backup dan RHA ini tidak bisa dibangun di Axurve Cloud karena memang kan beda ya, apa namanya, topologinya berbeda. Kemudian untuk proteksinya ya, untuk proteksinya adalah menggunakan Amazon EC2, kemudian MS Azure VMs, Office 365, physical maupun virtual. Jadi UDP software ini bisa memproteksi ini, Amazon EC2, MS Azure VMs, ya, kemudian bisa memproteksi 365, memproteksi mesin-mesin fisik maupun mesin-mesin virtual di on-premises. Nah, begitu juga dengan yang appliance, kemudian cloud hybrid, kemudian cloud direct. Ya. Untuk Axurve backup, kita bisa memproteksi mesin-mesin berbasis Windows, Linux, Solaris, IBM AIX, ya. Kemudian UX, FreeBSD, IBM System Z, maupun Macintosh. Kemudian yang ini adalah cloud user interface ya. Jadi ini ketika di dalam cloud ya, ini semuanya tersedia. Untuk storage, boleh dibilang kita tidak melihat brand apapun, kita tidak peduli, ya, Axurve tidak peduli mesinnya apapun, mau disimpan dimanapun itu terserah. Ya, jadi mau ditaruh di Axurve Cloud, maupun di Amazon, maupun di apa namanya mesin-mesin storage array ya, maupun di tape, ya, ini semua bisa di coverage untuk Axurve itu sendiri. Oke. Nah,
customer Axurf itu sendiri mereklaim kepada Axurf ya bahwa mereka telah menghemat penggunaan waktu ya dalam memanage backup solusi backup mereka setelah mereka ganti ya dari brand yang lama ke Axurf itu mereka menghemat penggunaan waktu hingga 50%. Ini berdasarkan survei kita di tahun 2017 di bulan November. Jadi ini kita lakukan survei kepada seluruh customer kita yang sebelumnya sudah menggunakan backup software seperti Symantec, Commvault, Unifriend, dan segala macam. Kemudian mereka switch ganti ke Axurf, seberapa banyak mereka bisa menghemat waktu ataupun resources mereka dalam memanage solusi backup mereka setelah mereka menggunakan Axurf. Dan mereka mengklaim bahwa mereka bisa menghemat penggunaan waktu hingga 50% lebih. Ya. Ini berdasarkan survei dari Axurf ya. Kemudian juga kalau dari Compass Health ya, berdasarkan testimoni dari Carl Siebold ya, Director of IT di Compass Health, mereka sekarang hanya menggunakan 10 hingga 15% untuk 10 atau 15% waktu mereka hanya untuk memanage backup, which is itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa mereka bisa menghemat 85% waktu mereka untuk memanage hasil backup. Sehingga ini salah satu keuntungan yang bisa ditekankan kepada end user bahwa dengan menggunakan Axurf mereka akan lebih mudah memanage ya, lebih mudah mengatur, mengawasi, memonitoring dan segala macam backup strategi mereka sehingga mereka bisa lebih fokus di hal-hal yang lainnya gitu. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena kita punya automatic SLA report ya. Jadi untuk SLA report itu udah bisa dilakukan secara automatically. Kemudian juga set and go dalam artian kita bikin satu backup job satu kali, habis itu ya udah kita lupain aja. Mereka itu terus berjalan dengan secara automatically. Kemudian konfigurasi dan deployment-nya itu cuma dalam hitung-hitungan menit aja lah, ibaratnya seperti itu. Sehingga tidak ribet pada saat kita deployment, memanage ya, kemudian memaintain-nya itu juga tidak ribet. Oke. Dari sisi budget nih, kita akan ngomong dari sisi budget ya. Jadi efektif ya deal itu dengan perkembangan data ya. Perkembangan data itu kita dengan menggunakan si Axurf ini ya, kita bisa melakukan deduplikasi sehingga penggunaan kapasitas storage itu bisa kita press ya. Sehingga ini pun juga bisa menjadi salah satu keuntungan bagi para pengguna Axurf atau end user customer Axurf ya, sehingga mereka bisa menghemat penggunaan storage mereka. Ya, jadi kita bisa memanage si perkembangan data yang kalau kita lihat setiap tahunnya selalu bertambah ya, dan kita akhirnya tiap tahun juga harus nambah storage, nambah kapasitas, nambah segala macam. Dengan menggunakan si Axurf kita bisa menekan penggunaan atau peningkatan kapasitas storage relatively itu hingga 95%. Oke, itu satu. Yang kedua adalah bandwidth. Ya. Dengan menggunakan Axurf, kita bisa mengoptimalisasikan penggunaan si bandwidth one-nya. Kenapa? Karena dengan Axurf kita bisa lakukan replikasi over one, ya. Dan itu bisa diatur throttling-nya, kemudian juga bisa dioptimalisasikan, bahkan kita bisa streaming juga. Jadi ini bisa disampaikan kepada customer bahwa dari sisi budget kita justru lebih menguntungkan menggunakan Axurf dikarenakan tadi ya kita bisa menghemat penggunaan storage. Kedua, kemudian kita bisa mengontrol atau mengetatkan penggunaan bandwidth dengan bandwidth yang kecil sehingga tidak dikenakan biaya-biaya tambahan. Karena kalau misalkan let's say
backup software yang lain, karena hasil backupnya itu gede-gede, kemudian mereka harus replikasi antar site, kemudian mereka lakukan overrun, itu akan dikenakan cas tambahan biasanya dari ISP-nya. Gitu. Nah, ini bisa dijadikan salah satu benefit bagi para penggunanya si Axurf. Kemudian dengan menggunakan Axurf yang cloud, mereka juga bisa mengubah budget mereka dari capex ya, capital expenses menjadi to operational expenses ya, dengan menggunakan cloud base atau cloud native atau solusi-solusi dari solusi-solusi cloud dari Axurf itu sendiri ya. Kemudian yang terakhir adalah lower TCO-nya ya. Jadi mereka beli atau mereka membeli solusi Axurf berdasarkan sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Tidak perlu menginvestasikan uang terlalu besar di awal ya, sehingga mereka harus beli license ini, beli license itu, dan kemudian licensing kita sangat-sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si customer itu sendiri. Bahkan kita punya program-program bagi customer apabila mereka sudah menggunakan Symantec, apabila mereka sudah menggunakan Commvault, Unitrend, terus mereka mau berganti ke Axurf, kita punya harga khusus yang namanya competitive upgrade. Ya. Jadi kita bisa mengganti solusi backup software mereka dengan solusi Axurf dengan harga khusus. Nah, pada saatnya nanti juga, misalkan mereka saat ini mereka beli yang premium, nanti mereka bisa mau naik itu nanti ada license khusus untuk upgrade, atau mereka mau pindah dari Axurf backup mau pindah ke Axurf UDP, itu juga ada harga khususnya. Jadi sangat menguntungkan sekali dan sangat fleksibel sekali bagi customernya si Axurf itu sendiri apabila mereka mau switch ganti-ganti license menyesuaikan dengan environment yang mereka bangun dari saat ini hingga ke depannya, gitu. Sehingga mereka bisa menghemat pengeluaran atau budget yang mereka itu sendiri. Ya, kemudian tes dan proof recoverability. Jadi kita seluruh tes ataupun seluruh restorasi maupun seluruh recovery itu bisa dites dan bisa dibuktikan. Ya, jadi kalau dulu tuh zamannya saya tuh masih dengan Symantec, kita memang tiap hari backup. Tapi untuk membuktikan atau untuk kita ngetes sebuah hasil backup itu belum tentu bisa. Bahkan kadang-kadang di saat kita mau merestore atau merecovery sebuah data, itu kita butuh mundur sampai 7 hari, kadang-kadang bisa 3 hari, kadang-kadang bisa 2 minggu. Karena kenapa? Karena hasil backup yang setiap hari itu kita nggak tahu bahwa ini beneran bisa jalan atau enggak. Yang penting di backup aja, gitu kan. Nah, kalau di Axurf ini semua dites dan diberikan laporannya, gitu kan. Jadi pada saat kita nge-backup, pada saat si Axurf ini nge-backup, dia akan tes semua hasil backupnya dan memastikan bahwa seluruh hasil backupnya itu bisa di-restore atau bisa di-recovery. Kemudian mereka akan men-generate laporan secara otomatis ya, untuk kita berikan kepada stakeholder atau kepada IT manager atau kepada pemilik perusahaan ya, bahwa seluruh hasil backup kita semuanya bisa di-restore ataupun semuanya bisa di-recovery. Ya, sehingga ini mengurangi kekhawatiran si pemilik perusahaan atau mengurangi juga si IT manager bahwa mereka tidak tahu pasti bahwa hasil backup mereka itu bisa di-restore atau tidak, bisa dipulihkan atau tidak. Ya. Nah, dengan adanya si Axurf assured recovery, mereka bisa tahu pasti bahwa hasil backup mereka itu bisa di-restore. Ya, ini juga sangat memudahkan sekali pada saat sebuah perusahaan itu diaudit. Ya. Dengan adanya audit biasanya itu si customer
untuk membuktikan kepada auditornya hasil backup mereka itu bisa di restore atau bisa dipulihkan, itu butuh berhari-hari. Dan dengan adanya Axurf, itu hanya clicks away, dalam artian kita hanya perlu beberapa klik saja, kita sudah bisa membuktikan bahwa seluruh hasil backup kita bisa di-restore dan bisa dipulihkan. Seperti itu. Sehingga ini juga akan menghemat waktu, juga akan menghemat biaya kita yang kita habiskan pada saat kita melakukan auditing. Oke, kita lanjut ke winning with offerings, ya. Jadi kalau di tabel ini secara head to head, Bapak atau Ibu bisa lihat bahwa ada beberapa perbedaan antara Axurf, Unitrend, Rubrik, Veritas, Barracuda, dan Commvault. Ini untuk Axurf yang appliance ya, artinya apa? Untuk yang mesin, untuk yang Axurf server, ya. Jadi di Axurf server itu kalau dibandingkan dengan brand yang lain yang juga memiliki appliance ya, seperti Unitrend, Rubrik, Veritas, Barracuda, dan Commvault, ini kita bisa bandingkan disaster recovery on appliance. Axurf sudah include, Unitrend limited, sedangkan brand yang lainnya tidak. Oke, kemudian untuk support, Axurf 4 hour sudah include, Unitrend tidak, Veritas iya termasuk. Oke, kemudian minimum purchase quantity, artinya minimum order ya, minimum belinya boleh beli 1. Kalau Veritas beli 1 plus, kalau Commvault harus beli 3 minimumnya. Kemudian deduplication, ya, global deduplication, Axurf sudah ada fiturnya, Unitrend tidak ada, Rubrik, Veritas ada, Barracuda tidak ada, dan Commvault ada. Kemudian untuk kapasitas, ya, untuk kapasitas maksimum efektif kapasitas itu ada 504 terabyte ya di Axurf. Untuk Unitrend hanya 120 terabyte. Oke. Kemudian untuk Rubrik ada 400 terabyte. Nah, Veritas yang cukup besar 1,9 petabyte. Kemudian untuk Barracuda di bawahnya 112 dan Commvault 262. Cuman maksimum usable capacity-nya di kita seperti ini. Jadi kalau dibandingkan dengan brand-brand yang lain, kecuali Veritas, kita masih tetap lebih baik. Ya. Kemudian untuk expansion, tentu kita bisa, ya, di Axurf kita bisa, di Unitrend tidak bisa untuk expansion. Kalau Rubrik harus cluster, kalau Veritas harus bentuknya shelf, ya. Kalau kita di appliance, artinya di dalam appliance kita bisa expand. Ya. Kemudian kalau Commvault harus clustering. Oke. Nah, yang ini adalah UDP software, yaitu UDP 7.0. Nah, kalau UDP 7.0 ini kita bisa juga bandingkan dengan brand-brand lainnya yang memang solusi software backupnya atau software data proteksinya. Ada Veeam, ada Veritas, ada Acronis, Barracuda, Rubrik, Commvault, Unitrend, dan Microsoft. Sorry, ini tanda-tanda yang kotak ini X ya sebenarnya. Jadi kalau secara feature, point in time backup and recovery, ya, ini semua bisa kecuali Microsoft, ya. Kemudian exchange online, ini semua bisa kecuali Microsoft. Jadi ini semuanya dari SharePoint, OneDrive, ini semuanya bisa kecuali Microsoft, ya. Nah, cuman kalau udah ngomongin deduplication, itu Axurf pasti punya. Veeam nggak punya, Veritas nggak punya. Kalau Acronis hanya bisa mendukung di exchange-nya doang. Jadi untuk database yang lain dia tidak bisa. Barracuda ada, Rubrik ada, Commvault ada, Unitrend tidak ada, maupun Microsoft juga tidak ada. Kemudian untuk encryption, tentu Axurf ada, kita sudah mendukung encryption military grade, ya, 128 bit, yes, AES-256. Kemudian untuk Veeam itu tidak ada encryption, Veritas juga tidak ada, Acronis, Barracuda, Rubrik, Commvault, Unitrend ada, Microsoft tidak ada. Nah, untuk interface, nah ini yang tadi saya bilang,
Untuk interface artinya untuk konsol manajemennya ya, yang unified itu Axurf, ya, kemudian Acronis, kemudian Commvault. Yang lainnya ini nggak unified, ya, jadi terpisah-pisah untuk interface-nya. Kemudian untuk Office 365 to on-premises, artinya kita bisa nge-backup Office 365 ke on-premises. Itu Axurf sudah mendukung, Vim sudah mendukung, Veritas tidak, kalau Acronis hanya Exchange-nya doang, Barracuda tidak bisa, Rubrik tidak bisa, Commvault bisa, Unitrend dan Microsoft tidak bisa. Nah, kemudian untuk licensing yang fleksibel itu hanya ada di Axurf dan Veritas, yang lainnya itu tidak. Oke, ya, ini kita bisa bandingkan secara cost ya, costly-nya ini kalau udah ada $3 merah ini artinya lumayan mehong, artinya lumayan mahal ya. Jadi mungkin kelihatannya oh satu agent atau satu apa tuh kelihatannya murah, tapi untuk satu environment begitu dikumpulkan, oh gila mahal juga ya ternyata gitu. Nah, inilah yang kita sebut dengan licensing yang fleksibel, seperti itu. Oke. Kemudian masih di UDP software ya, UDP Axurf UDP, tapi ini untuk market Nutanix hypervisor ya. Ya, jadi ini kalau misalkan dibandingkan dengan brand-brand lain yang juga mendukung hypervisornya Nutanix, ya, ini ada beberapa perbedaan ya, yang memang menjadi keuntungan atau menjadi kekurangan dari masing-masing brand. Yaitu agent hypervisor, agentless backup ya, untuk Axurf kita sudah tidak pakai agent-agentan lagi. Jadi begitu Nutanix-nya ini sudah di-manage oleh Axurf, jadi itu udah nggak perlu lagi install agent hypervisor-nya lagi. Itu udah nggak perlu, udah langsung ke detect langsung. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Axurf, Vim, Veritas, Rubrik, Commvault, dan Unitrend. HYCU ini, HiQ ini masih baru ya, ini produk China ya, HiQ. Nah, ini Acronis Barracuda tidak bisa. Kemudian cross hypervisor recovery, artinya apa? Misalkan kita dari VMware, kemudian kita mau recovery ke Hyper-V, atau sebaliknya dari Hyper-V mau ke VMware atau ke Citrix atau segala macam, ini Axurf sudah pasti bisa. Yang nggak bisa itu Vim dan HiQ. Ya, jadi kalau kayak Vim, ya kalau misalkan dia VMware, ya hanya bisa di recovery ke VMware. Jadi nggak bisa pindah ke Hyper-V. Nah, kemudian untuk physical atau Windows, Linux ya. Jadi untuk mesin fisik based on Windows atau Linux, Axurf sudah pasti mendukung. Tapi kalau Vim ini user interface-nya terpisah. Dan mereka itu baru saja main di fisik. Jadi sebelumnya mereka lebih fokus di VM atau virtual ya. Jadi ini mereka baru tahun 2020 di Desember kemarin mereka baru main di fisik. Nah, untuk yang lain-lainnya juga sudah mendukung physical Windows dan Linux kecuali di HiQ. HiQ ini memang kita bilang fokusnya memang di VM, hanya di VM saja. Jadi hanya untuk di Nutanix saja. Nah, kalau untuk VMware atau Hyper-V semuanya sama, ya, kecuali HiQ mereka tidak mendukung VMware atau Hyper-V. Nutanix AHV ya mereka bisanya ya. Kemudian untuk cloud ya juga sama, Unitrend juga tidak bisa mendukung. Nah, ini nih yang lumayan penting, sangat penting sebenarnya ya, SLA reporting, Service Level Agreement reportingnya. Jadi di seluruh backup software yang terpampang di sini, yang hanya mendukung pelaporan SLA itu secara automatically hanya ada di Axurf, yang lainnya nggak ada. Ya, jadi tidak ada. Jadi kalau misalkan mau dibedakan atau mau jadiin kuncian, mungkin ini nih satu-satunya ya, SLA reporting, bahwa ini secara automatically bisa di-generate oleh si Axurf UDP.
Kemudian untuk disaster recovery testing, nah, ini di Axurf sudah ada, di Veritas juga sudah ada, Rubrik, Commvault dan Unitrend juga ada, yang lainnya belum ada. Kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, Unified Interface, ya, ini juga masing-masing ada yang terpisah, ada yang jadi satu. Yang jadi satu itu memang yang sudah unified itu di Axurf, Veritas, Rubrik, Commvault dan Unitrend. Ya. Kemudian sudah mendukung disk atau tape cloud storage. Ya. Axurf tentunya sudah, ya. Vim ini baru bisa. Yang lain-lainnya kayak Rubrik ini harus melalui third party. Kemudian untuk Barracuda hanya bisa di disk dan cloud saja, di cloud di tape tidak bisa. HiQ juga sama. Ya, licensing juga sama seperti yang tadi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau saya lanjutkan, nanti kita tanyakan di belakang aja ya. Mungkin perlu dicatat-catat aja nanti buat jadi bahan bicara dengan customer atau end user. Nah, sedikit mengenai RHA. RHA itu adalah Replication High Availability. Ya, jadi kita punya solusi RHA ya, yang sudah mendukung seperti tertulis ya di bawah ya, sudah mendukung Oracle, Hyper-V, VMware, SQL Server, Microsoft EIS, Exchange, ini sudah sudah didukung. Nah, di sebelah kiri ini ada native replication solution dan sebelah kanan ini ada Zerto. Jadi kalau yang native ini adalah yang biasanya ya, RHA itu atau replication availability itu seperti ini ya. Jadi manajemennya tidak tersentralisasi. Kemudian cost-nya cukup tinggi ya di licensing-nya. Kemudian tidak ada encryption-nya. Jadi pada saat mereka melakukan replikasi itu data tidak di-encryption. Ini sangat berbahaya sekali apabila datanya juga mengandung hal-hal yang sangat rahasia atau yang sangat-sangat yang kritikal. Itu kalau tidak ada encryption sangat berbahaya. Kemudian tidak menawarkan recovery point in time, ya artinya kita tidak bisa kembali ke titik tertentu, hanya bisa balik ke hari tertentu saja. Kemudian tidak ada automatic testing, kemudian ada keterbatasan dalam jaringan, ya bandwidth, kemudian throttling-nya seperti apa. Ini native replication solution ini artinya solusi yang sudah ada di market saat ini seperti ini keadaannya. Ya. Nah, kemudian juga ada yang baru nih, RHA-nya Zerto. Ya. Zerto ini merupakan replication only. Ya. Replication belum berarti high availability. Ya, kalau sudah maksudnya high availability itu bagaimana? High availability itu artinya kita near zero, near real time ya. Dalam artian langsung dilempar. Kalau Zerto enggak, ya. Ini hanya replication. Kalau sudah as backup nanti Bapak jadwalin baru lempar. Kalau si Axurf ini secara automatically dia langsung high availability. Jadi near real time. Kenapa saya sebut near real time? Karena kalau mau benar-benar real time harus ada big data atau harus dedicated line. Kalau masih menggunakan internet atau over one, tentunya kita harus paham bahwa jaringan di Indonesia ini sendiri kadang-kadang suka nggak stabil, makanya kita sebutkan di real time. Ya. Kemudian di Zerto tidak ada deteksi untuk automatic failover, dalam artian jadi harus secara manual untuk failovernya. Nah, kemudian tidak ada monitoring heartbeat, ya. Monitoring heartbeatnya ini seberapa kali kita replikasi dari site A ke site B segala macam. Kemudian manajemennya tidak tersentralisasi juga, licensingnya juga cukup lumayan mahal Zerto. Oke. Nah,
saya nggak akan berbicara cukup lama karena saya cuma punya waktu tinggal 10 menit lagi. Ya. Jadi di sini saya mau kasih lihat gambaran bahwa perbedaannya antara Axurf dengan Vim itu seperti apa, baik dari sisi software, integrated appliance-nya, kemudian apa namanya advanced state-nya atau optimalisasi one-nya, ini semua di Vim kita bisa lihat bahwa tidak seperti Axurf yang memang sudah built-in atau memang sudah tersedia di situ. Ya. Kemudian untuk mendukung ya, untuk support platformnya kayak Nutanix, OneDrive, Solaris dan segala macam, ini sudah didukung oleh Axurf. Sedangkan kalau untuk Vim, Unix mereka tidak bisa, Office 365 backup encryption juga nggak bisa. Report yang tadi kita cukup menjadi apa namanya sangat pembeda dari brand yang lain. Kemudian email archiving juga Vim tidak bisa. Nah, kalau untuk Veritas, ini kita semua di sini sudah punya pengalaman yang cukup banyak ya di Veritas atau Symantec, baik itu di network, di net backup maupun di backup exec, itu cukup apa namanya banyak jobs yang harus di manage ya, karena apa namanya ada banyak ritualnya pada saat kita mau membackup maupun juga merestore sebuah data melalui Veritas maupun melalui Symantec. Ini cukup melelahkan bagi seorang IT administrator atau IT manager dalam memanage backup menggunakan Veritas sebenarnya. Ya. Jadi tidak bisa dihandling oleh satu orang, apalagi kalau misalkan servernya banyak. Kemudian itu kritikal semua, terus backup jobnya juga banyak, ini cukup memusingkan untuk di handling sendirian, jadi butuh cukup banyak orang. Ya, di Veritas kita boleh bilang masuknya itu ke lebih backup tradisional sih ya, jadi sudah tidak sesuai dengan gaya atau tren daripada orang bekerja saat ini, apalagi ditambah dengan keadaan pandemi seperti ini yang mengharuskan orang harus bisa memanage environment mereka dari remote atau dari rumah atau dari berbagai tempat, tidak harus di kantor. Ya. Jadi Veritas bukan lagi menjadi salah satu pilihan yang paling tepat kalau kita mengikuti keadaan yang sekarang sedang terjadi. Oke, kemudian untuk unit trend, kita bisa lihat bahwa dari masing-masing model itu sendiri, ya, ada yang 1U dan 2U. Kalau kita lihat ya, misalkan kita kumpulkan nih kayak 2, 4, 6, ini berarti 12 ya. Kalau kita kumpulkan list price-nya ini udah lebih dari 15.000, ini hampir 18.000 ya, 19.000. Sedangkan menggunakan Axurf 9012 ya 12B ini kita menghemat jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita menggunakan 3 mesin terpisah ya. Kemudian juga sama seperti yang ini 24B ya, kalau dibandingkan dengan antara Unitrend dengan Axurf kita jauh lebih hemat dibandingkan dengan Unitrend ya. Jadi kalau secara pricing ya ini semua adalah pricing suggested ya, suggested list price. Jadi kita memiliki penawaran yang cukup menarik, penawaran yang cukup apa namanya cost efektif ya, mengingat saat ini juga ekonomi juga sedang berjibaku ya dengan pandemi, sehingga pastinya cost atau budget itu sendiri tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Mereka akan lebih banyak menekan budget, sehingga apabila mereka menggunakan Unitrend, apabila dibandingkan dengan Axurf, tentunya ya, mereka bisa lebih banyak menghemat, tapi dengan teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Unitrend. Oke, jadi secara summary ini saya sampaikan kita sudah punya 30 tahun lebih ya. Bisnis memproteksi data, 90% customer satisfaction, dan kita menjadi nomor 1 data protection provider ya di
berbagai inovasi teknologi data proteksi. Nah, sampai di sini presentasi saya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan. Saya berikan waktu 5 menit. Oh iya, oke, sebentar, ada di chat ya. Oke. Oke, Bu Fanya bertanya, ini materinya useful banget, boleh di-share datasheet yang di-present. Sebenarnya Bu Fanya, presentasi ini tidak bisa di-share ya. Jadi ini memang kita informasikan sebagai bahan apa namanya knowledge bagi para partner atau para reseller untuk bisa memenangkan project atau memenangkan pekerjaan deal-dealan atau memenangkan kompetisi lah melawan brand-brand yang lain. Cuman saya bisa kasih cheat sheet nanti ya. Jadi cheat sheet itu ada kayak semacam tabel ya sebenarnya salah satunya tabelnya tadi ada di dalam presentasi. Itu nanti kita bisa kirimkan dalam bentuk tabel dan itu confidential, tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun kecuali partner yang memang sudah authorized resellernya si Aksaf itu sendiri. Jadi nanti kita bisa berikan, nanti bisa minta sama Bu Aina atau sama Pak Reza untuk apa namanya cheat sheet ya, untuk tabel-tabel bagaimana cara kita bisa memenangkan pertandingan melawan brand-brand lain gitu loh. Seperti itu, Bu Fanya. Kemudian Pak Hadi, lisensi Aksef subscription-nya, perhitungan lisensinya bagaimana? Perhitungan lisensinya beda-beda Pak. Kalau misalkan yang Aksef UDP itu untuk mesin physical maupun virtual itu sekarang dihitung by socket processor aja. Jadi kalau misalkan customer-nya itu punya, let's say dia punya hypervisor, ada 2 node, satu node-nya itu 2 soket prosesor, berarti dia cukup beli 4 license. Di atasnya dia VM-nya mau ada 10, 20, 30, 50, itu nggak dihitung. Jadi hanya dihitung soket prosesornya aja. Begitupun juga yang physical. Nah, yang membedakan, ada yang standar ya, loh. Ada yang standar dan yang premium. Itu aja sih. Yang membedakan itu aja. Kemudian kalau untuk RHA itu harus beli terpisah, tambahan license. Ya, selebihnya udah nggak ada Pak, itu aja sih. Nah kalau untuk yang subscription itu lebih ke Aksef Cloud Services Pak. Jadi itu menggunakan Aksef environment untuk backupnya. Jadi itu yang subscription di situ. Kalau untuk yang appliances itu by capacity Pak. Jadi kita beli berdasarkan kapasitas yang dibutuhkan oleh si customer itu sendiri. Ya, jadi misalkan, oh saya butuhnya 10 terabyte, ya udah nanti kita akan kasih penawaran harga appliance yang 10 terabyte. Jadi hitungnya by capacity kalau untuk yang mesin. Seperti itu. Untuk replikasi, oh ini dari Pak Fahril Zul Prasetya. Pak Fahril bertanya, untuk replikasi dari DC to DRC apakah harus dengan versi UDP yang sama? Iya Pak, harus yang sama Pak. Karena kalau berbeda nanti dia tidak mengenali Pak. Jadi contoh misalkan Bapak di DC sudah pakai UDP 8 ya, kemudian yang di DRC masih pakai 6.5 misalkan seperti itu. Di versi 8 tentunya kan pasti sudah ada pengupgradean, udah ada pengupdatean, sudah ada patch atau ada apa segala macam yang tentunya di versi 6.5 belum tentu ada gitu. Jadi sehingga apabila ada fitur yang baru sehingga di 6.5 tidak bisa terbaca sehingga konflik nantinya. Jadi harus sama antara DC dan DRC pada saat kita mau melakukan replikasi gitu. Saya rasa saya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau masih ada, saya kasih waktu 1 menit, 2 menit. Oke. Kelihatannya sudah tidak ada yang mau bertanya.
Terima kasih buat teman-teman semua sudah join di webinar ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih, bisa menghubungi saya atau menghubungi Ibu Aina atau Pak Reza, baik dari sisi create project atau mau butuh bantuan kita untuk solusi-solusinya, atau mau nanya soal technical, monggo jangan sungkan-sungkan untuk segera menghubungi kami di Mitra Komputasi ya. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi 1 atau 2 minggu ke depannya. Terima kasih, selamat siang.